Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di sini setelah berapa ya, udah lama ya. Jadi aku nggak muncul dan kita nggak bikin vlog kayak gini. Nah mungkin kita masuk dulu mungkin ya. Jadi dulu sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, itu terakhir kali aku bikin vlog kayak gini. Mungkin 6 bulan lebih ya. Dimana di situ aku bikin vlog tentang ikan ya, dan Nakama Aquatics sendiri itu sebenarnya dinaungi oleh Nakama Creative Lab. Di mana Nakama Creative Lab itu juga selain digital media ya, Nakama Aquatics juga merupakan sebagai social media agency. Dan di sini ya, dari yang awalnya di rumah, sekarang akhirnya aku sibuk ya di kota Bandung ini. Dan dengan sibuknya social media agency, aku baru sempat lagi nih untuk bikin vlog sekarang. Dan kebetulan banget ya momennya. Jadi waktu ada kantor baru ini, itu ngisi nih ikan-ikannya dan tentunya termasuk akuariumnya. Nah dari semua itu tentu kita persiapkan akuariumnya dulu. Jadi dulu itu aku masih ingat awal-awal, jadi aku sambil ceritain ya. Jadi kantor ini awalnya itu nggak langsung, nah ini kalau kamu lihat ya, itu ada akuarium yang nanti aku akan ceritakan akuarium ukuran berapa dan rencana mau dipakai buat apa aja. Jadi dulu mungkin aku sambil tampilkan footage-nya. Jadi dulu waktu pertama kali nempatin kantor ini, itu aku langsung beli kayak pot air gitulah, pot air. Habis itu aku kasih yang namanya kayak ikan gapi beserta apa ya nyebutnya itu, semacam tanaman, oh apu-apu ya, apu-apu sama apa tuh, teratai kalau nggak salah ya, eceng gondok ya, eceng gondok. Habis itu kalau kamu lihat ya, itu ikan gapinya tuh kayak beranak pinak gitu, kayaknya ya, entah itu kodok atau ikan gapi. Itu agak absurd lah ya, aku agak bingung itu apa. Mungkin kalau kamu tahu itu apa, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nah, tapi supaya nggak banyak basa-basi, aku mau kasih tahu. Jadi sekarang Nakama itu lagi di tahap apa ya, kita bangun-bangun nih. Kalau kamu lihat di sini ya, di sini aku sedang persiapkan yang namanya akuarium beserta rak-raknya dulu. Jadi pertama ya, itu datang rak. Nah, di sini kalau kamu lihat ini raknya pakai rak besi ya, rak besi, dan ini ukurannya ini 150. Kemudian ukurannya aku lupa. Mungkin kamu nanti bisa lihat di sini. Ya pokoknya sekitar 150, terus tingginya ini 70 cm apa ya? Aku agak lupa. 70 cm. Lalu lebarnya itu kayaknya berapa ya? 50 atau berapa. Jadi mungkin aku agak lupa guys, tapi intinya ini lebarnya 150 dan ini rencananya tank yang di atas ini ukurannya 150. Kemudian ini tuh, oh nggak mungkin 70 ya, ini berarti tingginya sekitar 1 meteran kayaknya. Nah ini 70 cm, lebarnya ini kayaknya 50 atau 60. Nah di sini rencana kita akan kasih ikan-ikan yang wah tentunya ya. Nah mungkin ya, kalau kamu setuju, kita angkut nih ikan-ikan yang ada di rumahku dulu ya. Coba kalau kamu masih ingat ada apa aja, aku kasih waktu 3 detik buat nyebutin ikannya. 15 minutes later. Nah mungkin masih lupa ya, udah lupa. Oke, kalau udah lupa aku sebutin deh. Contohnya ada gurame sabah, terus ada oxydora niger, dan beberapa ikan lainnya, termasuk black ghost knifefish. Nah, nanti akan kita pindah ke sini. Terus di sini, nah ini aku masih bingung ya, ini enaknya diisi apa nih? Apakah cichlid, aquascape, cana? Coba kamu tulis di kolom komentar deh. Kamu lebih setuju yang mana? Mau dibikin konsep aquascape, konsep cichlid, atau konsep cana aja? Tulis di kolom komentar. Nah, selain akuarium ini ya, kita juga persiapkan ini akuarium khusus ikan cupang. Nah mungkin di next video aku coba tampilkan ikan-ikan cupangnya, karena kebetulan belum dipindah ya. Dan sebenarnya ini ada update-nya juga. Kalau kamu mau update detailnya, itu sebenarnya kamu bisa cek di TikTok Nakama Aquatics. Nah nanti ini ada lampu-lampunya. Nah lampunya nanti itu rencana digantung di sini. Nah jadi nanti dia lebih lebih enak gitu ya pencahayaannya. Nah sama juga dengan ini, nanti lampunya ya. Lampunya akan kita pakai di atas kayaknya, di atas ini. Kalau ini nanti rencana pakai lampu yang udah ada di rumah ya. Waktu itu pakai lampu main ya, ditaruh di sini ya kan. Baru nanti kita isi juga tentunya media-media filternya. Dan di belakang, nah ini sebenarnya kosong ya kamu lihatnya, tapi nanti bakal ada sesuatu yang, wah coba tebak apa? Ini ukurannya 150 ya lebarnya, panjangnya 2,2 meter. Coba tebak apa? Ya, berenang. Mungkin kalau kamu masih ingat, coba tulis kolom komentar. Yang isinya dulu ada Genghis-Khan ya, terus ada arwana, ada palmas, dan masih banyak lagi. Ya, kamu coba tulis kolom komentar apa isinya. Oh ya, jadi ada beberapa hal yang harus aku kasih tahu ya untuk persiapan. Jadi untuk membuat akuarium ini tentunya butuh persiapan ya, dari segi apanya? Dari segi penompangnya kan, karena ini akuarium nggak mungkin di lantai ya, yaitu di rak.
Nah, tapi kalau langsung rak tentu akan terlalu riskan ya. Makanya biasanya orang kalau kamu lihat di sini nih. Nah, ini itu ada yang namanya triplek ya. Triplek seperti ini. Nah, kemudian kok ada ininya, ada plastik-plastiknya ya. Itu supaya kalau triplek yang langsung kena air itu biasanya ada tripleknya mulai apa ya? Mulai ringkih gitu ya. Mulai rawan lah bahasanya ya, rawan. Nah, selain triplek dikasih juga yang namanya ini styrofoam ya, styrofoam atau gabus. Jadi ini berlapis gitu ya, udah dikasih rak ya. Kemudian dikasih triplek, tripleknya dikasih air, kasih plastik ya, kasih plastik. Kemudian supaya apa? Supaya tadi ya, kalau yang namanya kita pelihara ikan ya, apalagi waktu gopoh atau gopoh itu kan bahasa Jawa ya, gopoh itu panik ya. Oh, serok ikan, apalagi ikannya kan kadang panik tuh, gitu kan, jadi berat gitu ya. Atau mungkin airnya kadang luber ya, nyiram ya, kok nyiram, ngisi akuarium, luber, netes. Nah, netes ini bahaya nih ya kalau kena triplek, makanya dikasih yang namanya plastik ya, plastik gini ya, sebenarnya plastik simple aja. Nah, kemudian kalau kamu berpikir, aduh bang kok jelek banget bang gini, nah nanti gampang kalau kamu tahu namanya apa ya. Jadi semacam karton gitu, karton hitam ya, karton hitam nanti buat nutupin ini. Nah, nutupin gabus, nutup ini, jadi nanti ini nggak kelihatan guys. Supaya apa? Supaya terlihat estetik tentunya. Karena kita juga mau nanti semua hal yang di sini nanti ya, termasuk yang di belakang, yang di kananku ini ya, di kananku ini juga estetik ya, nggak ada sapu-sapu Harry Potter gini ya. Nah, nanti akan dirapikan. Cuman ini karena masih ya namanya masih development, jadi pelan-pelan ya kita rapikan. Tapi sebelum rapi itu harus aman dulu ya. Makanya aku kasih gabus apa gitu ya. Dan ini kalau kamu lihat di atas ya, ini untuk menahan ya supaya kacanya itu nggak ketemu kaca karena terlalu apa ya riskan juga. Makanya hal-hal yang riskan, jadi kaca ketemu kaca kita minimalisir dengan namanya styrofoam ya. Jadi ada apa ya, kayak kalau kamu duduk itu toeng gitu ya. Jadi nggak langsung cetak gitu. Kalau kaca ketemu kaca kan bahaya ya, seperti itu. Apalagi nanti ini nggak cuman filter ya, bebannya nggak cuma di sini, tapi apa, media biomedia ya, biomedia batu-batu, terus airnya kan alir ya, volume lebih berat lagi ya, makanya berbahaya kalau kita langsung kaca ketemu kaca. Apakah bisa ya? Bisa sih, bisa aja, tapi kita pingin yang benar-benar amannya lah. Nah, terus bawah ini kurang lebih sama. Jadi ini sistemnya kalau kamu lihat ini ke atas ya, dari kiri serut gitu ya. Nah, ini nanti si kapasnya ya, kapasnya. Nanti rencana sih aku kasih batu, jadi dia agak naik sih. Nah, kasih batu gitu, terus ke sini. Nah, ini ada dua ya. Kalau kamu lihat di sini ada dua output. Nah, ini outputnya dua. Begitu juga di atas. Nah, di atas nih ya, kalau kamu lihat outputnya dua. Jadi aku mau cerita juga nih, kenapa outputnya dua. Ini sebenarnya inisiatif dari si pembuatnya. Aku salut banget sih. Aku benar-benar apresiasi banget ya. Buat AA-nya yang buat, itu keren banget. Kenapa? Karena dulu aku punya tuh kayak gitu. Outputnya cuma satu, oke lah, pompanya kenceng nih. Waktu itu pakai pompa Honeywell ya, itu pompa Honeywell bagus sih, kenceng gitu ya. Tapi saking kencengnya jadi luber gitu ya, jadi ini kan ada batas ya, namanya batas airnya nih, seret gitu ya, batas airnya. Nah, kalau terlalu kenceng, airnya luber, nah naik ini serut, nah malah kacau ya. Kalau ininya ada bolongannya, nah ini segera keluar gitu, segera keluar ke bawah situ. Gitu. Jadi itu menurut aku sistem yang udah pas banget ya, udah bagus. Tinggal sebenarnya ada satu kecewaan yang aku agak gatel gitu ya. Ada satu, kamu tahu nggak? Coba ini aku tampilkan ini ya dengan gambar yang ada di rumahku. Coba bedanya apa? Ya bener banget ya, bedanya ada di dasarannya. Kalau dasarannya ini benar-benar putih ya. Menurutku agak kurang ya kalau putih, kayak ya jualan gitu loh sebenarnya, kayak tank yang bukan display sebenarnya. Makanya aku di sini pengen untuk dibikin ya dasarannya ada mungkin pakai keramik ya, dulu pakai keramik, dimana keramiknya bisa mungkin warna merah, warna biru, atau mungkin warna abu-abu. Ini tahu nggak sih kalau kamu tahu keramik yang apa ya, ala-ala marmer gitu ya, jadi coraknya itu keren gitu. Nah, atau kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis kolom komentar. Atau mungkin dari segi keramiknya warnanya biru muda. Nah, mungkin biru muda oke juga ya. Vibes akuatik gitu ya. Vibes perairan banget lah. Dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi nextnya kita akan, oh ya, kalau udah kayak gini berarti apa? Perlu yang namanya filter ya. Filter. Nah, filter ini perlu namanya apa? Listrik. Di sini nanti aku ambil dari sini ya listriknya. Ya. Serut. Nah, di sini
kabel olor. Di sini aku beli kabelnya ini panjangnya 10 meter guys. Jadi udah panjang seret. Nah, nanti ternyata masih belum cukup ya. Nih, masih mungkin ini bisa sih agak ini ya. Agak nanti pakai paku yang buat kabel ya. Cuman mungkin nanti supaya lebih panjang lagi, kita pakai kabel oloran lagi. Jadi mungkin kebetulan aku udah siap. Ada 3 kabel ya, 3 stop kontak, sorry. 3 stop kontak ini ukuran 10 meter. Jadi dari sini ke sumbernya ya. Terus nanti kita olor lagi stop kontak 5 meter ya, dari sini ke situ. Jadi nanti mungkin ditaruh di sini ya. Supaya apa? Supaya nanti buat namanya aerator ya, filter, terus mungkin apa namanya tuh lampu LED atau lampu yang lain gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang perlu listrik lah. Jadi nanti ditaruh di sini. Atau mungkin kalau sini agak riskan sih, takutnya tumpah-tumpah gitu ya. Nah, ini agak berbahaya, makanya sementara mungkin aku pikirnya di sini oke sih. Nah, mungkin harus hati-hati juga karena di sini aku kasih pembatas. Kalau kamu lihat ya, ini ada sandal dan di situ juga ada sandal. Jadi selain di situ ya, di sini juga udah aku kasih pembatas. Pembatas buat apa? Pembatas buat kolam ya. Jadi kolamnya nanti, nah kalau kamu lihat ya, sini nanti aku masuknya tuh gampang ya buat nyolok-nyolok ya, nyolok-nyolok listriknya ya, colokannya. Karena kan nanti ini di sini nih ya rencana untuk filtrasinya, pompanya ke sini, kabelnya nanti ke sini, seret, colok gitu ya. Begitu juga dengan aerator nanti coloknya sini ya, air pumpnya di sini juga. Nah, mungkin kalau yang di sini nanti kita perlu ini lagi ya, berarti ya, colok lagi. Nah, di sini ya kurang lebih seperti itulah. Jadi pelajarannya intinya buat kamu kalau bikin akuarium kayak gini ya, jangan akuariumnya doang atau mungkin raknya doang. Perhatikan sistem listriknya. Listriknya nanti mau dibawa kemana ya? Bukan dibawa kemana, dari mana ya, nyedotnya dari mana gitu, nyedotnya dari mana ya, udah siap belum stop kontaknya gitu ya. Stop kontaknya bahkan aku memperkirakan lubang-lubangnya itu perlu berapa, makanya aku jaga-jaga. Kalau kamu lihat ini ada 5 ya, ada 5 lubang nih, 1 2 3 4 5. Nah, supaya nggak bertele-tele mungkin langsung aja kita isi, jangan yang ini ya, ini rencana. Jadi ini aku kasih keramik dulu ya, keramik dulu. Baru diisi air. Nah, mungkin kita isi yang bawah dulu kali ya untuk ngetes terkait kebocorannya atau enggak. 3 hours later. Nah, jadi ini aku isi airnya. Nih kalau kamu lihat ya. Jadi kenapa biasanya kalau kamu lihat akuarium itu diisi air dulu? Itu pertama untuk ngetes ya, ngetes apakah ada bocor atau enggak. Terus yang kedua juga dari segi ininya. Kalau kamu lihat kan ini kayak bau lem ya. Biasanya itu bau lem. Makanya direndemin air dulu ya. Direndemin air dulu, baru kemudian airnya dibuang lagi. Untuk apa? Untuk melarutkan lemnya ini. Jadi lemnya dilarutkan dulu, direndam. Biasanya sekitar berapa ya? Sehari 2 hari lah. Dibiarin gini ya, baru nanti disedot lagi kayak gitu. Nanti aku akan isi juga dengan yang ini. Nah, di rumahku itu ada guys. Jadi untuk isi air kalau gini kan kita harus ini ya, apa namanya, ngeganjal ya. Dulu itu kalau kamu masih ingat di video-video yang dulu banget ya, yang masih di rumahku itu ada cantolannya nih. Kalau kamu mau mungkin kamu bisa cek aja di toko ijo, apa ya, sambungan pipa cantolan, aku lupa namanya apa ya. Nah, intinya nanti dicantol gini, nanti kamu tinggal selangnya nggak ke sini tapi nanti tinggal colokin aja. Nah, dan itu bisa di replace mau di sini mau di sini, dan itu jadi fleksibel. Oke, jadi mungkin nanti aku akan videoin lagi kalau ininya udah penuh. 3 hours later. Nah, setelah ini aku udah isi ya. Ini udah isi air agak penuhan ya. Jadi ini memang aku isi tapi belum, maksudnya aku isi air tapi belum aku isikan. Kenapa? Karena aku pertama mau ngetes dulu ya ini bocor atau enggak. Kemudian yang kedua adalah kan namanya kalau habis akuarium kan baru dibikin kan pasti ada lem-lem ya, bau-bau lem. Nah, makanya ini direndam dulu. Jadi lemnya larut, kemudian kita buang, terus nanti kita isi air lagi di next video aja lah ya. Sekalian kita ngetes pakai ikan testing ya. Mungkin kita pakai ikan nila atau ikan apa kayak ya. Mungkin nanti aku coba cari di sekitar ya, yang mungkin jual ikan-ikan sekedar untuk testing aja. Dan di sini sayang sekali ya, aduh. Padahal ini harapanku tuh karena dia panjang ya, sesuatu yang wah gitu ya. Mungkin nanti ada batu-batunya atau mungkin ada kayak keramiknya, tapi ternyata belum dipasang keramik. Jadi kayak mungkin besok sekalian aku cari keramiknya ya. Sekalian nanti aku juga pasang supaya lebih rapi ya dari segi perkabelan, perlistrikan juga. Ini mungkin nanti lah ya. Kalau dari sini dulu deh, karena yang terdekat mungkin ini dulu ya. Enaknya diisi apa ya?
aquascape, cichlid. Kalau cichlid nanti apa ya, dari settingannya sih mungkin bakal ada pasir-pasir pasti ya, terus ada batu-batu, terus mungkin kayu, namanya kayu rosamala ya, jadi kayak agak apa ya, kayu rosamala itu dia tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis kayak ranting-ranting gitu. Satunya, nah ini satunya apa ya, aquascape atau mungkin Cana. Tapi Cana setuju nggak sih, atau aquascape plus Cana? Tulis di kolom komentar deh, kamu di dua ini ya, kita sebut akuarium 1 dan akuarium 2 enaknya diisi ikan apa dulu. Sebelum nanti kita ngomongin yang atas ini nanti dulu lah ya. Ini karena masih lama juga, kita harus masang keramik, mungkin kita perlu lem dan lain-lain. Coba tulis di kolom komentar. Nah, karena ini kayaknya video udah kepanjangan ya, mungkin aku akhiri dulu untuk videonya. Next kita mau ngapain enaknya? Selain tadi ya, apakah kita hunting ikan, kita ke mungkin kalau di Bandung kan ada pasar ikan apa? Pasar ikan peta ya, atau mungkin di Gede Bage dan lain-lain. Coba tulis di kolom komentar deh. Ya, mungkin itu aja. Cukup ngos-ngosan tadi, pindah sana pindah sini. Ya, semoga berjalan dengan lancar deh. Dan kalau kamu ada request enaknya next kita bakal ngapain lagi, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakam Aquatics selanjutnya.